Wilayah Minangkabau terdiri dari nagari-nagari. Nah, setiap nagari saja tabantuannya nagari lah ado yang namanya limbago adai nagari sampai berfungsinya tungku tigo sajarangan. Nah, kalau kita perhatikan nama tungku tigo sajarangan dan ado di nagari-nagari itu. Nah, tungku tigo sajarangan dan ado di nagari-nagari di Minangkabau adalah terdiri dari satu adalah nenek mama sebagai raja adat. Yang kedua adalah alim ulama sebagai raja ibadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah sini. Kita lanjutkan diskusi kita mengenai tungku tigo sajarangan di Minangkabau. Sebelumnya, kalau kita cari negari-negari lain di luar Minangkabau yang terdiri dari kerajaan-kerajaan, di setiap kerajaan itu kekuasaan itu adalah dibaci oleh seorang raja yang dibantu oleh patih dan panglimanya. Nah, itu kekuasaan yang ada di kerajaan-kerajaan di luar Minangkabau. Di negari kita Minangkabau, kekuasaan itu dipegang oleh tungku tigo sajarangan nambak tali babilin tigo. Nah, nama geninan tungku tigo sajarangan ko. Nah, itu yang coba kita bahas itu. Tungku tigo sajarangan ko adalah terdiri dari satu adalah seorang raja dalam buah yang memacik adat Jolimbako yang dinamakan Raja Adat. Dan kedua, seorang raja di Sumpu Kudui yang memacik hukum kitab Allah yang dinamakan dengan Raja Ibadat. Dan ketiga, seorang raja di Pagaruyo, ialah raja sealamnya. Nah, di samping tungku tigo sajarangan tadi, di bawahnya itu ada yang dinamakan bahasa Ampek Balai. Nah, bahasa Ampek Balai itulah secara operasional yang bakarajo di nagari-nagari itu kusui menyelesaikan karuah pampajania. Nah, itulah fungsi daripada bahasa Ampek Balai di Minangkabau. Wilayah Minangkabau terdiri dari nagari-nagari. Nah, setiap nagari saja tabantuannya nagari lah ado yang namanya limbago adat nagari sampai berfungsinya tungku tigo sajarangan. Nah, kalau kita perhatikan nama tungku tigo sajarangan dan ada di nagari-nagari. Nah, tungku tigo sajarangan dan ada di nagari-nagari di Minangkabau adalah terdiri dari satu adalah nenek mama sebagai raja adat. Yang kedua adalah alim ulama sebagai raja ibadat. Dan ketiga adalah yang dinamakan cadik pandai. Itulah tungku tigo sajarangan yang ada di nagari-nagari di Minangkabau yang menjalankan adat Josara itu secara terkoordinasi dalam limbago adat nagari. Nah,
nanlah ado secara turun-temurun saja tabantuannya nagari di Minangkabau. Nini mama yang disebut dengan Nanggadang Basa Batua, yang menggadangkan adalah bako di pusako, dan membasakan adalah nagari. Kemudian yang menuahkan adalah anak kamanakan. Itulah yang dimaksud dengan Nanggadang Basa Batua. Nini mamaku di tinggian sarantiang didahulukan selangkah, titahnya nandiam bagadang dian buang tinggi. Dalam keseharian Nini mamaku menurut pituahnya indah kuliah bajalan capek, apolai bababan marit. Mangkonyo Nini mamaku sehari-hari kalau ada keperluan dari anak kemanakan. Nah Nini mamaku diusua pagi di Japi Patang. Nah itulah Nini mama yang dimukasui di nagari-nagari nan ado di Minangkabau. Fungsi Nini mama dalam lembaga adat nanlah ado secara turun-temurun. Itu terdiri daripada dua bagian. Yang pertama adalah penghulu sebagai sebuah hukum yang bunyi petuahnya. Penghulu sebagai sebuah hukum dek manti lah samo sakato dan dubalang alah samo samalu. Mengko fungsi daripada penghulu ke dalam lembaga adat adalah pertama mengatur, menetapkan pelaksanaan hukum adat dan syarak yang disebut dengan adat salingka nagari. Dan kedua mengatur dan menempatkan serta pengelolaan aset kekayaan nagari yang terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Dan ketiga adalah memutuskan dan menetapkan sanksi pelanggaran hukum adat dan aturan adat salingka nagari. Yang kedua adalah fungsi daripada nenek mama. Nenek mama ko fungsinya adalah kusui menyelesaikan karuah mempelajarinya sesuai jo tingkatannya masing-masing, mulai dari jorong, kampung, suku, dan kaum berdasarkan aturan adat salingka nagari yang sudah ditetapkan oleh penghulu tadi. Jadi fungsi nenek mama dalam melaksanakan aturan adat salingka nagari kusui menyelesaikan karuah memperjannya. Yang pertama adalah melaksanakan pelaksanaan aturan adat salingka nagari di jorong, kampung, suku, dan kaum. Dan kedua adalah mengawasi dan mengatur penempatan dan pengelolaan aset kekayaan nagari terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kampung sesuai jo aturan adat salingka nagari. Dan ketiga, menyelesaikan setiap permasalahan yang ada
di kaum suku Kampuang dan Jorong sesuai jo tingkatannya masing-masing. Nang kampe kalau permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh nenek mama sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, maka di situ barulah penghulu ikut campur tangan menyelesaikan permasalahan itu. Nah, itulah tugas daripada nenek mama ya dalam lembaga adat nagari nambah ado secara turun temurun. Nan kedua mengenai fungsi alim ulama. Alim ulama itu kan terdiri dari wangku, pakih, labai, gari. Nah, jadi fungsi daripada alim ulama itu yang pertama adalah memutuskan hukum syara' sebagai sandi daripada adat. Yang kedua fungsi ulama itu adalah mengajarkan tauhid, syara' dan adat kepada anak kemanakan secara dini. Memang kalau dahulu setiap anak kemanakan itu secara dini sesudah sunat rasul itulah diajarkan, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi sudah diisi dengan pengetahuan mulai dari tauhid, syara' dan adat. Disitulah saja dini anak kemanakan telah mulai memahamkan tauhid, syara' dan adat sebagai suluh hidup dinya di masa depannya. Nah, kini awak lihat fungsi alim ulama dalam mengajarkan tauhid, syara' dan adat kepada anak kemanakan saja dini Allah bara generasi indak berjalan dai. Dek karena surau-surau nanado lain tak berfungsi lagi seperti dahulu. Nah, disiko tentu perlu dicari jalan keluar. Maaf, fungsi ulama itu dahulu dalam mengajarkan tauhid, syara' dan adat kepada anak kemanakan secara dini, supaya anak kemanakan mempunyai pegangan itu kan, untuk menjalankan adat dan syara' itu. Kalau kini kan susah menceliak generasi lah banyak tidak paham mengenai adat dan syara' karena pendidikannya sejak dini nan indah adolai. Aku perlu pemikiran kita bersama selanjutnya. Yang ketiga adalah mengenai fungsi daripada cadiak pandai. Cadiak pandai ko di dalam pituahnya oleh nenek mama adalah disuruh bayi di tengah baranti. Baam ko supaya itu fungsinya daripada cadiak pandai karena sesuai jo pituah nenek mama ko ndak udah berjalan capek apoli bababan bare termasuklah di situ tuh alim ulama itu kan ndak udah berjalan capek bababan bare. Maka itu untuk pelaksanaan tugas dan fungsi daripada nenek mama dan alim ulama untuk menyiapkan pelaksanaan tugasnya itu tentu sebelumnya perlu ada yang mengurus.
atau istilah orang kini adonan memanage. Itu apa yang akan dilaksanakan oleh nenek mama. Kok sidang ade, rapi ade, memutuskan segala sesuatu di dalam lembaga ade. Maka di sekolah penting go tugas daripada jadi pandai ke untuk mempersiapkan atau memanage sekalian permasalahan nan ada untuk dibahas, diputuskan oleh nenek mama dan alim ulama. Jadi fungsi jadi pandai ke di dalam lembaga wadai adalah memanage administrasi atau dokumen-dokumen di dalam lembaga wadai agar tersusun secara baik sebagai sejarah perjalanan adat dan syarat di negari-negari yang bersangkutan. Maka itu pentingnya tugas jadi pandai ke dalam lembaga adat. Pertama, mendatakan dokumen mengenai hukum adat Minangkabau dan aturan adat Salingkanagari. Terus sejarah pelaksanaannya. Itu yang pertama tugasnya. Dan kedua adalah mendatakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan aset kekayaan negari yang terdiri antara lain tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum. Itu sangat penting didatakan oleh Cadiak Pandai dan harus data dan dokumen itu tersusun di dalam lembaga adat. Kalau kini awak lihat gitu, dengan tidak adanya fungsi Cadiak Pandai ke dalam mendatakan aset kekayaan negari. Awak lihat kini nama-nama tanah ulayat negari, nama nan ulayat suku, nama nan ulayat kaum, sampai kini lah banyak nan indak jale. Lah banyak terjadi persengketaan baik antara anak kemanakan maupun anak kemanakan yo pihak luar. Nah, itu permasalahan kau semakin lama semakin banyak. Sedangkan negari indak mempunyai data nama nan batih daripada tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum. Itu akan mempersulit penyelesaiannya. Apalagi kalau kita lihat pemerintah untuk melaksanakan hukum agraria. Seharusnya hukum agraria itu dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Tapi karena negari-negari tidak mempunyai data batih dan jaleh mengenai tanah ulayat suku, tanah ulayat negari, tanah ulayat kaum, itu juga membuat kesulitan bagi pemerintah. Sehingga banyak sertifikat yang telah dikeluarkan. Walaupun sertifikat telah dikeluarkan, nah masih ada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Dan ketiga, bahwa pengelolaan aset kekayaan negari yang berupa tanah ulayat negari, suku dan kaum agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat negari itu sendiri, gitu kan. Nah, di sekolah pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset kekayaan negari kurai agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat negari.
Jadi apapun di situ, kalaupun ada pihak dua dan menggunakan tanah wilayah itu, tentu ada persyaratan dan aturannya yang disebut dengan adat diisi limbago dituang. Dengan begitu, walaupun tanah wilayah itu dipakai oleh pihak ketiga, nah, tentu ada hasil yang harus pula digunakan untuk kesejahteraan anak kemenakan. Nah, kalau kini tidak jaleh data dokumen mengenai tanah-tanah wilayah itu, maka itu banyak nantinya juga yang akan menjadi sengketa dan terjadi di negara-negara itu. Dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan aset kekayaan negari Korea. Jadi dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan itulah sebenarnya modal daripada negari. Pertama dulu untuk melaksanakan pendidikan adat dan syarat untuk anak kemanakan. Karena untuk melaksanakan itu tentu butuh biaya. Nah, biayanya diambil tentu dari pemanfaatan aset kekayaan negara itu. Kemudian juga kalau kita cari lihat di situ peningkatan kesejahteraan masyarakat itu dari hasil pemanfaatan kekayaan negara tentu bisa diberikan kepada masyarakat. Yang pertama kepada anak yatim, kemudian kepada yang lah berusia lanjut, kepada para fakir miskin yang ada di situ, itu bisa diberikan bantuan nanti oleh limbago adat dengan adanya pemanfaatan pengelolaan aset-aset kekayaan negara. Kalau kini kan nampaknya kan tidak ada. Dilaksanakan pendidikan adat jasara kepada anak kemanakan, dari mana biayanya diambil? Itu bantuan pemerintah tidak mungkin pula karena ialah punya program sendiri. Baik itu juga bantuan untuk anak yatim, untuk sarana ibadah, musajid, musola, gitu kan. Nah, itulah pentingnya pengelolaan kekayaan aset-aset negari di setiap negari. Kemudian negari tentu perlu pula penyusunan rencana pembangunan negari, baik pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, disitulah tugasnya jadi pandai mempersiapkan program pembangunan negari. Nah, di bidang fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, jadi dengan adanya perencanaan itu, tentu negari itu bisa dibangun dan disesuaikan pula dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar pembangunan di negari itu benar-benar sesuai dengan tatanan nilai-nilai adat Salingka Nagari dan adat Minangkabau yang diharapkan limbago adat negari kolah sebagai motor penggerak pelaksanaan falsafah adat Minangkabau dan hukum adat Minangkabau itu sesuai jo aturan adat Salingka Nagari di masing-masing negari. Nah, dengan adanya limbago adat negari itu, maka pelaksanaan falsafah hukum adat Minangkabau dan hukum adat Minangkabau akan dapat dievaluasi setiap waktu sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan dan melestarikan falsafah adat Minangkabau dan hukum adat Minangkabau. Selagi limbago adat negari
di Minangkabau ke alun Tabantua, dan maka kondisinya akan tetap serupa ini. Karena apa? Karena Tungku Tiga Sajarangan tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi di dalam lembaga adat negari. Nah, itulah pentingnya secara bersama kita memikirkan, membahas, dan menyatukan pandangan bahwa caranya lembaga adat negari-negari di Minangkabau dapat kita fungsikan kembali dalam menjunjung tinggi pusaka tinggi nenek moyang kita yang telah diwariskan kepada kita dalam menjalankan falsafah dan hukum adat Minangkabau untuk di masa yang akan datang. Nah, itulah antara lain yang dapat kita bahas sementara tentang fungsi daripada Tungku Tiga Sajarangan dalam lembaga adat negari dan lah ada secara turun-temurun sejak terbentuknya negari di Minangkabau.